Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung pada Anda semua di seminar online entrepreneur ini. Saya senang dengan tema yang menarik ini. Temanya itu memang khas akademik ya. Kalau saya ngisi seminar-seminar di kampus-kampus terbaik di Indonesia ini, memang judulnya menarik, menumbuhkan jiwa entrepreneur mahasiswa untuk Indonesia yang kreatif, inovatif, dan berdikari. Tetapi nanti kalau kita sudah masuk ke dalam bisnis, terutama praktek dalam dunia wirausaha, tampaknya kita tidak terlalu membutuhkan judul-judul yang bagus, kedengarannya indah, terlalu akademik begitu. Pertama saya izinkan untuk perkenalan dulu. Ayah saya selalu berpesan kalau ketemu orang baru jangan lupa untuk berkenalan supaya bisa menjadi saudara. Jadi kenalkan diri saya, nama Sofyan Hadi, asli Kudus. Sehari-hari tinggal di pesantren entrepreneur Al-Mawaddah Honggo Suco. Nah, bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur mahasiswa ini? Ini sesuatu yang secara teori mudah diuraikan tetapi harus dipraktekkan. Jadi begini, jiwa entrepreneur ini kan sesuatu kesadaran dalam jiwa, dalam keyakinan, bahkan dalam keimanan. Maka supaya menumbuhkan jiwa entrepreneur, kita tidak ada pilihan lain kecuali merubah mindset atau merubah pola pikir. Saya bersyukur karena selepas dari Madrasah Aliyah, saya berkesempatan untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar Mesir. Dan inilah awal mula kenapa akhirnya kalau orang banyak bertanya kenapa Pak Sofyan pesantrennya dikasih brand pesantren entrepreneur. Jadi tidak lepas dari pengalaman pribadi. Begitu saya mulai kuliah di Al-Azhar Mesir, saya bukan hanya menerima ilmu dari para masyayikh Al-Azhar, tetapi saya juga mengambil inspirasi yang luar biasa. Jadi saya tinggal di asrama mahasiswa bersama dengan ribuan mahasiswa seluruh dunia dan semua dikasih beasiswa. Tidak ada ceritanya kuliah di Al-Azhar itu bayar, semua gratis. Bahkan yang terjun bebas pun tidak lewat seleksi Kementerian Agama, boleh kuliah di sana, hanya tinggal di flat di luar nanti bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau kita yang ikut seleksi penerima beasiswa, maka tinggalnya di asrama. Itu seluruh kebutuhan dicukupi, ada makan otomatis di asrama, ada uang transport, uang buku dan sebagainya termasuk uang kesehatan. Maka muncul satu keinginan dalam jiwa saya. Semoga nanti begitu saya lulus di Al-Azhar ini saya bisa membuat sebuah lembaga pendidikan yang mirip-mirip dengan Al-Azhar, terutama dalam semangat entrepreneur itu. Jadi bagaimana Al-Azhar bisa membiayai ribuan mahasiswa seluruh dunia karena mereka punya badan wakaf ribuan hektar kebun, ada kebun kurma dan yang lain, ada puluhan bank-bank syariah dan kegiatan usaha produktif lainnya. Dan itulah awal mula kenapa jiwa entrepreneur tumbuh, karena saya dibesarkan di Al-Azhar, di mana Al-Azhar memberikan contoh keteladanan, mereka bisa membiayai ribuan mahasiswa dari seluruh dunia. Terutama ketika saya kalau liburan kuliah, saya selalu gunakan kesempatan untuk ke Arab Saudi. Jadi saya pergi ke Mekah, ke Madinah untuk menjadi guide. Niatnya sih jadi mutawif ya, pembimbing haji, pembimbing umroh begitu. Dan selain dapat ganjaran karena melaksanakan ibadah, tentu dapat bayaran karena kita bekerja sebagai guide atau tour leader. Tetapi kesan yang mendalam tidak pernah saya lupakan adalah ketika saya selalu menyempatkan untuk sowan, datang ke satu guru mulia saya namanya Syekh Muhammad Al-Maliki di Rusaifah sana. Itu menarik. Beliau selalu berbagi ilmu lewat kitab-kitab. Dan yang paling kami tunggu itu, di dalam kitab itu sering ada amplopnya. Ya bukan amplopnya sih, ada isinya gitu. Ada sekali waktu tahun 98 itu saya haji bersama 4 orang. Saya datang ke rumah beliau dan ternyata udah jam istirahat, jam duhur. Santrinya mengatakan, mohon maaf ya, Syekh Maliki lagi istirahat, nanti tunggu sore. Maka saya menunggu di ruang tamu. Tapi tidak lama, santri datang lagi. Silakan, diminta saya untuk masuk ke kamar pribadi beliau. Wah, luar biasa kebanggaan saya bisa diterima langsung di kamar pribadi beliau. Dan di sana selain dikasih ijazah hadis musawasal, tidak lupa beliau bertanya kitab
karangan saya apa yang belum kalian miliki, maka saya menyebut beberapa kitab karangan beliau yang belum saya miliki, dan di dalamnya selalu terselip amplop berisi uang real. Semua hal pengalaman pribadi itu menghujam diri saya. Di Al-Azhar saya belajar bagaimana lembaga itu bisa mandiri membiayai ribuan mahasiswa seluruh dunia. Di Syekh Maliki saya mendapatkan pelajaran bagaimana seorang ulama itu memang baiknya adalah kaya, karena dengan seperti itu bisa berbagi kepada bukan hanya santri-santrinya, tapi juga terhadap tamu-tamunya. Maka tidak ada pilihan bagi kalian kecuali mulai sekarang mencari satu sosok figur, atau mudahnya anak muda menyebutnya idola lah. Itu bisa kita dapatkan di mana saja. Misalnya begini, kita ini memiliki satu tokoh yang wajib kita ikuti. Bahkan disebut dengan Al-Quran namanya uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul Muhammad SAW yang mulia adalah teladan dalam kehidupan kita, tidak terkecuali dalam dunia bisnis. Maka kalau Anda terlalu sering mendengarkan ceramah tausiah para kiai yang mengatakan Nabi itu kehidupannya sangat miskin, pernah 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjok oleh batu, benar, itu satu rentang kehidupan beliau. Tapi rentang kehidupan beliau itu 63 tahun. Memang pernah perut beliau diganjal ketika terjadi perang Kontok, itu dan kondisi krisis, paceklik menghadapi serangan musuh. Tetapi juga dilihat dari sisi kehidupan beliau yang lain. Maka supaya tumbuh jiwa entrepreneur dalam kesadaran Anda, juga harus imbang melihat sejarah Nabi, bahwa Nabi ini seorang kaya raya dan memulai aktivitas usaha perdagangan itu sejak belia. Disebutkan dalam sirah Nabi, disebutkan di sana wa dzahaba ma'ami ila syami. Rasulullah bersama pamannya namanya Abu Thalib mulai berdagang sampai negeri Syam. Bayangkan Syam itu yang sekarang bergejolak perang bertahun-tahun itu dulu meliputi 4 negara. Syria, Jordania, Lebanon, dan Palestina. Usia 12 tahun. Bagi Anda para mahasiswa, bayangkan yang di rumah adik-adik kalian kan usianya 12 tahun. Sekarang kalau mereka pergi main itu jauhnya sampai mana? Paling kan hanya tangga desa, nggak ada sampai luar kota, apalagi sampai luar negeri. Rasul 12 tahun sudah meliputi 4 negara. Perjalanan jauh 2 bulan pulang pergi. Karena itu tidak heran ketika usia beliau 25 tahun melamar seorang saudagar kaya raya namanya Ibu Khadijah Al-Kubro dengan mas kawin. Berapa banyak mas kawin yang diberikan Rasulullah? 20 ekor unta. Unta itu hari ini harganya 35 juta. Nah kalau 20 berarti udah 700 juta. Belum baju-baju yang bagus, perhiasan. Jadi lebih dari 1 miliar mas kawin Rasulullah ketika melamar Ibu Khadijah. Tidakkah itu membekas dalam kesadaran Anda? Sebentar lagi kalian wisuda, kemudian nanti segera ketemu jodoh terbaik. Kenapa tidak kau bahagiakan calon pasanganmu itu dengan membawa 20 mobil Toyota? Ini zaman dulu namanya onta, hari ini Toyota. Dulu namanya onta itu kendaraan kaki 4, hari ini mobil roda 4. Jadi hadirkan sosok idola atau figur itu sesuatu yang menumbuhkan jiwa entrepreneur. Ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.